Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Oki Ibrahim. Kita akan mendiskusikan, saya akan membawakan topik untuk kita diskusikan bersama, yaitu tentang bagaimana melakukan penelitian AI dan data. Oke. Melakukan AI dan data, mulai dari kita mengkonstruk idea sampai kita publikasi. Nah, sebelumnya ini kredit untuk slide saya menggunakan template ini karena salah satu template yang simple dan lumayan favorit. Ya ada AI-nya dikit, di sini ada neuronnya. Jadi kalau teman-teman pengen template ini juga, feel free ini di-share sama yang membuat. Oke, ini tentang saya. Saya sebagai co-founder Lenging AI, induk dari Lenging Academy yang mengadakan serangkaian acara Ngabubura ini, dan juga PhD student di University of Turin. Untuk jurnal, saya masih ngelola jurnal, mereview, dan lain-lain. Untuk industri, saya pernah jadi senior NLP researcher di Bahasa Kita, salah satu startup pertama yang menggagas speech processing bahasa Indonesia. Kemudian saya pernah juga di Jakarta Smart City dan juga dosen di Fasilkom UI. Kalau ingin tahu hasil penelitian saya, barangkali bisa jadi sumber penelitian teman-teman, bisa explore di Google Scholar, ORCID, atau GitHub. Biasanya saya upload dataset saya di GitHub. Oke, yang pengen kontak bisa lewat LinkedIn atau Telegram. Telegram saya lumayan aktif di MLID. Oke, nah kita bahas satu persatu nih. Pertama adalah apa itu AI, ini outline-nya, sampai bagaimana sih kita melakukan publikasi. Termasuk kalau kita pengen publikasi nih, tapi kita nggak ada ide. Nah, itu yang akan kita bahas. Pertama, karena kita bahas AI dan data, kita pelajari dulu apa itu AI. Nah, AI itu secara sederhananya adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana nih kita membuat mesin dalam hal ini berarti komputer ya. Komputer berarti bukan cuma laptop atau dan lain-lain. Komputer berarti kan uh, yang mampu meniru atau bahkan melampaui ya harapannya. Kalau sekarang masih meniru kemampuan berpikir manusia nih hingga dapat membuat keputusan secara mandiri. Nah, kadang ada yang mensimplifikasi AI machine learning itu sama dengan machine learning, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi AI itu payung besarnya. Pokoknya apapun yang meniru nih cara berpikir manusia yaitu AI. Meskipun cara meniru anak-anak, misal jika Kayaknya A maka ikut B. sampai semuanya deh. Sesimpel itu pun ya berarti itu eh, itu juga AI gitu. Oke, sesimpel if else itu juga udah AI. Nah, di sini secara umum AI itu terbagi menjadi dua. Yang pertama KRR, KRR atau Knowledge Representation and Reasoning, atau mungkin teman-teman lebih simplifikasinya sebagai rule based. Oke. Dan yang kedua approach-nya adalah statistikal, atau yang lebih trennya kita sebut sebagai machine learning. Oke, itu dua approach utamanya. Nanti ada KRR dibagi lagi, machine learning, kita tahu ada classic machine learning, ada deep learning, dan seterusnya. Oke, nah itu pembagian dasarnya. Jadi dibagi menjadi dua. Jadi kalau kita eh, apa namanya, kita explore ya, ya sebenarnya rule based juga kita sebut AI. Eh, nah, mungkin teman-teman ngiranya rule based itu sudah kuno gitu ya. Tapi ternyata sampai saat ini rule based juga masih diterapkan, KRR ini masih diterapkan. Dan mungkin tanpa teman-teman sadari, teman-teman udah mempraktikkan itu di sesi Ngabubura ini. Coba kapan teman-teman mempraktikkan KRR? Ada yang masih ingat di sesinya siapa? Nah, teman-teman, oke, mungkin harusnya kayak gini ya. Sorry.
Nah, kayak gini aja nih. Oh, sorry sebentar. Zoom-nya yang jangan maksimum. Gak apa-apa, ya udah kita lanjut aja. Oke, nah kita lanjut ya. Eh, Mungkin teman-teman ada yang nggak sadar nih, sudah melakukan KRR. Kapan sih teman-teman melakukan KRR? Yaitu pada saat sesinya Kak Adip, waktu segmentation menggunakan RFM. Di mana waktu itu kita mengklasifikasi berdasarkan rule sebenarnya. Oke, waktu yang pertama bukan yang kalau sesi keduanya kan kita menggunakan Cummins ya. Tapi sesi pertamanya itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk rule base. Kemarin kan kita dicontohkan ya oleh Kak Adip waktu kita mengklasifikasi ini eh, apa namanya? Ini big fish, ini customer almost lost dan lain-lain gitu. Oke, nah itu sebenarnya waktu sesi awal menggunakan rule base. Kenapa? Karena di situ kita definisikan rule-nya. If R-nya sekian, F-nya sekian, M-nya sekian, maka big fish. If R-nya sekian, F-nya sekian, M-nya sekian, maka kategori yang lain kayak gitu. Nah, itu secara tidak langsung KRR. Sebenarnya rule base kita merulkan. Oke. Nah, mungkin tapi yang sekarang paling tren adalah machine learning. Kenapa? Karena simplifikasinya dalam kita membangun dataset. Oke, sorry, membangun rule. Karena kalau KRR berarti kita butuh expertise di situ, yang mana dia bisa memahami knowledge-nya, harus benar-benar memahami knowledge-nya. Itu kalau KRR. Nah, di sini itu kalau pembagiannya pendekatan umumnya ya payung besarnya. Nah di sini teman-teman pasti udah sudah familiar ya di pembagian AI, yaitu berdasarkan jenis pembelajarannya. Jenis pembelajarannya yaitu kita punya supervised, unsupervised, dan reinforcement. Teman-teman pasti udah familiar banget ini supervised, berarti kita ada pembelajarannya, contohnya, terus unsupervised, berarti kita nggak ada pembelajarannya. Terus kemudian reinforcement, berarti dia belajar sendiri dengan ada penalti dan reward-nya itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi berdasarkan jenis datanya. Nah, ini kenapa kita berikan dulu supaya nanti teman-teman kebayang nih bagi yang belum punya ide penelitian, oh saya mau ngapain kayak gitu. Oke, nah berdasarkan pembagiannya di sini kita punya 3. Oke, yang pertama numerical. Numerical berarti ya semua AI pasti nanti jadi numerik ya kalau teman-teman mungkin menyangkal. Tapi numerical di sini adalah maksudnya dari awal bentuknya sudah numerical, yaitu bisa dalam bentuk tabular data, berarti datanya dalam tabel, atau time series data, datanya dalam deret waktu, yang kemarin kita barusan pelajari di time series forecasting bersama Kak Wira. Nah, kalau tabular data yang kemarin lusa kita pelajari bareng Kak Adit. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah visual. Visual ada 2, berarti ada image dan juga video. Nah, ini atau kita sebut bidangnya computer vision. Nah, video sendiri sebenarnya adalah ya kita bisa sebut image karena dia adalah deret dari suatu image. Time series-nya image. Kemudian yang bentuk ketiga adalah linguistikal. Oke, linguistik, yaitu dibagi 2. Yang pertama teks, yang kedua adalah speech. Atau di sini adalah yang sering kita sebut sebagai natural language processing. Kita berusaha memahami bahasa manusia. Ya memang ada yang memecah antara teks dengan speech processing gitu. Tapi sebenarnya sama-sama goalnya adalah memproses bahasa manusia. Nah, di sini, di dewasa ini, trennya adalah kita bagaimana nih, kayak misal teks. Teks itu nggak terpisahkan dalam
video misal, atau dalam image, kalau misal kita mengolah meme. Nah, di sini terciptalah namanya multimodal AI, yaitu AI dengan modalitasnya lebih dari satu jenis. Either dia menggabungkan tabular dengan visual, menggabungkan visual dengan teks, atau yang lainnya. Itu yang kita sebut multimodal. Oke. Nah, terus keterkaitannya apa sih AI ini dengan data science? Nah, kalau dari definisi yang tadi, kita lihat bahwa ternyata deep learning itu subsetnya dari machine learning. Machine learning subsetnya dari artificial intelligence. Terus kaitannya apa dengan data science? Data science itu mereka beririsan gitu. Mungkin ada pandangan, ya ini beda-beda pandangan ya, sama kayak kalau kita bicara agama beda-beda mazhab gitu dalam membagi. Tapi yang saya ikuti pendapat terbanyaknya adalah ini, yaitu data science adalah saling irisan dengan artificial intelligence. Dalam artian artificial intelligence itu fokus bagaimana tadi berdasarkan definisinya berarti eh, bagaimana kita meniru pemahaman manusia. Nah, kalau data science adalah kita memproses suatu data untuk kebutuhan bisnis. Oke, jadi yang nggak termasuk di AI-nya, data science yang nggak termasuk di AI berarti adalah proses-proses bisnisnya, bisnis understanding-nya seperti itu, pengumpulan datanya kayak gimana gitu, interpretasinya gimana. Nah, terus kalau data analitik di mana? Data analitik itu sebenarnya adalah subset atau bagian dari data science. Ya mungkin teman-teman ada yang mempelajari bahwa simplifikasi data science dengan data analitik adalah, oh data analitik itu pakai model, data science itu bikin model. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi itu adalah bagian dari data science. Data science adalah paling besarnya. Gitu. Nah, Mas, Ki, kok ada yang membedakan deep learning dengan machine learning gitu? Nah, ada orang yang membedakan AI itu rule based, machine learning itu ya machine learning, deep learning itu yang neural network. Sebenarnya enggak. Jadi ini yang tepat adalah saling subset. Dalam artian sebenarnya yang orang sering bilang machine learning versus deep learning itu sebenarnya dia sedang bilang classic machine learning versus modern machine learning. Classic machine learning itu kayak naive Bayes, SVM, random forest decision tree, itu classic machine learning. Atau ada orang yang bilang shallow machine learning. Nah, kalau yang udah neural network, termasuk versi multi-layer perceptron yang sederhana, itu udah deep learning. Nanti deep learning dibagi lagi, ada classic deep learning itu kayak LSTM, CNN, atau kemudian ada modern machine learning. Modern machine learning itu yang udah attention based, misal kayak transformer dan turunannya itu. Oke, jadi kalau ada orang bilang machine learning versus deep learning, ya sebenarnya dia lagi bilang classic machine learning dengan deep learning. Oke, itu kaitannya. Nah, kita udah belajar nih AI itu apa aja gitu kan. Nah, di sini kita masuk nih. Kita masuk kita udah tahu bidang-bidangnya, kita udah mulai tertarik nih bagian apa nih gitu. Karena AI ini sama data science ini ya semuanya gitu. Apapun jenis pekerjaan teman-teman ya bisa ada AI-nya gitu. Oke. Bisa diterapkan AI-nya. Nah, di sini pasti berarti yang pertama kita butuhkan adalah sumber bacaannya kan. Oke, kita udah tahu nih. Berarti terus saya kalau mau baca-baca penelitian AI di mana gitu. Yang pertama adalah kita bisa baca dari research publication. Either itu dari kalau NLP itu ada namanya ASEAL Anthology. Oke, atau kemudian ada computer vision, ada CVPR dan lain-lain. Atau ada AI in general, datasetnya general, itu ada yang kebetulan tahun ini Indonesia jadi salah satu host
conference AI yang besar, yaitu PRICAI. PRICAI. Nah, itu. Nah, itu kalau kita langsung spesifik nyebut eventnya, atau kita berdasarkan publisher-nya. Kalau NLP ada ICL, atau Computer Science yang general, ada Elsevier, ada IEEE, ada Springer, itu. Nah, misal teman-teman, nah biasanya kendalanya adalah publikasinya, research publication itu aksesnya berbayar gitu kan. Nah, kalau yang gratis itu ada Springer Open, sama kalau NLP ada SEL. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia, itu biasanya kampus-kampus nyediain aksesnya. Tapi kalau misal kampus teman-teman nggak nyediain nih, atau teman-teman udah di industri nih, ya sebenarnya ada cara haramnya ya, tapi saya nggak mau ngejelasin di sini cara backdoor-nya. Nah, tapi sebenarnya pemerintah kita tuh udah ngebantu, bisa request ke Perpusnas. Perpusnas itu dia ada aksesnya. Nah, itu bisa cari di Google gimana cara akses publikasi berbayar lewat akses Perpusnas, Perpusnas Indonesia. Itu jadi teman-teman yang nggak ada akses bisa ke situ. Nah, atau yang kedua, kalau benar-benar nggak ada aksesnya nih, Perpusnas juga ternyata nggak berlangganan dan kita butuh sumbernya, sumber bacaan itu. Bisa versi preprintnya. Preprint itu ketika orang mau publikasi, tapi belum publis resmi. Teman-teman tahu archive ya? Archive. Nah, archive itu adalah salah satu preprint yang paling populer. Itu preprint. Sebenarnya kalau kita ngesitasi archive, itu tergantung. Kalau udah versi publishnya udah ada, ya berarti versi publishnya harus yang disitasi versi publishnya, bukan versi archive-nya. Tapi ada juga orang yang, misal orang-orang top itu, ya udah saya mau meneliti aja dan berguna untuk masyarakat gitu. Itu ada yang benar-benar di preprint aja, di archive aja, itu juga ada gitu. Nah, kalau kalau preprintnya juga nggak ada, sebenarnya kadang peneliti itu senang-senang aja dikontak, diminta preprintnya langsung itu di email. Kan kalau kita baca biasanya hanya bisa baca abstraknya ya, kalau yang di akses berbayar tuh, itu bisa aja kontak aja. Oke, nah selain publik penelitian, baik itu jurnal atau conference, kita juga bisa baca dari buku-buku nih. Kalau untuk sekedar, kalau buku-buku biasanya lebih ke teori fundamentalnya gitu. Misal kita pengen tahu secara deep nih, LSTM itu arsitekturnya gimana, cara kerjanya gimana, itu bisa dari buku. Kenapa? Karena kalau dari paper biasanya jurnal sama conference itu kan kadang halamannya terbatas, sehingga mereka menjelaskannya nggak lengkap gitu. Misal kalau kita baru banget nih, biasanya kalau nggak lengkap, kitanya sendiri yang kurang mudeng. Nah, itu bisa explore dari buku atau media-media populer yang menjelaskannya dengan bahasa yang lebih santai. Misal kayak Medium, atau yang paling populer itu ada Towards Data Science. Selain Towards Data Science itu ada Analytica Vidya. Nah, itu bisa teman-teman explore di situ. Oke. Nah, setelah kita baca-baca nih, oh, saya semakin dapat nih topiknya gitu. Nah, terus saya pengen juga nih, pengen melakukan penelitian gitu. Nah, kalau penelitian berarti kan kita harus mendapatkan suatu novelty. Kalau tujuannya bukan tujuan iseng-iseng atau uh, fun project ya. Nah, kita benar-benar pengen mempublikasikan penelitian kita. Karena judul topik kita bahasan kali ini kan gimana sampai publikasikan. Nah, berarti harus ada unsur novelty-nya. Oke, ada unsur novelty-nya. Ada unsur novelty-nya. Nah, apa aja sih novelty dalam AI dan data itu? Nah, yang pertama kita urutkan dari yang paling eh, tinggi ya, novelty-nya atau kebaruannya nih di mata seorang reviewer sama orang-orang peneliti. Yang pertama adalah arsitektur. Oke, yang pertama adalah arsitektur nih. Arsitektur tuh contohnya apa sih? Contohnya ketika paper
Transformer yang pertama tuh, itu kan meledak banget, yang attention is all you need. Atau kemudian turunannya BERT, itu juga contoh arsitektur. Dia berarti memodifikasi, membuat arsitektur baru gitu. Either benar-benar baru, kayak Transformer juga sebenarnya bukan benar-benar baru ya. Yang ya kebaruannya gede, tapi sebenarnya kan dia juga memodifikasi yang sebelumnya, yang paper pertama attention mechanism di 2015. Nah, itu dibikin transformer dikembangin lagi arsitekturnya jadi BERT. Ada turunannya lagi, ada GPT. GPT kan juga transformer, terus ada yang lain-lain gitu. Nah, itu dari segi arsitektur. Nah, kemudian yang kedua adalah task definition. Oke. Yang kedua task definition nih. Task definition itu apa sih? Task definition adalah berarti mendefinisikan pekerjaan AI baru, penugasan AI baru, task task baru, jenis task baru. Contohnya adalah waktu gini, misal kita head speech nih. Ini cerita paper saya sendiri langsung, head speech. Nah, di head speech itu atau ujuran kebencian, orang-orang itu penelitiannya baru sekedar klasifikasi binary. Oke, klasifikasi biner, yaitu cuma mendeteksi head speech atau tidak. Nah, dari situ waktu tesis S2 saya kepikiran, dan juga hasil diskusi dengan kepolisian Indonesia. Ya sebenarnya kalau cuma ya tidak doang kurang membantu, karena kita perlu prioritas yang mau ditangani dulu. Oke. Nah, dari situ saya kepikiran, oh gimana kita klasifikasikan juga level head speech-nya. Oke, dari weak head speech, mid head speech, dan high level head speech. Nah, itu berarti kita mendefinisikan teks baru dari yang sebelumnya belum ada. Sama-sama teks klasifikasi nih, tapi dari yang sebelumnya nggak ada, terus jadi ada label barunya. Itu namanya task definition. Oke. Nah, kemudian adalah feature approach. Nah, misal task ini levelnya low sampai high, tergantung benar-benar baru atau enggak. Misal fitur approach yang lumayan terkenal adalah stock prediction. Oke. Nah, stock prediction sebelumnya orang-orang itu cuma ngandelin data time series-nya. Oke, cuma data time series-nya nih. Nah, di sini ternyata ada loh pengaruh lain yang bisa dijadiin fitur juga. Masih ingat kan, misal eh, masih ingat kalau misal kita ngikutin case-nya Elon. Oke, Elon atau siapapun lah, atau di Indonesia juga. Misal stok nih atau saham, itu kalau artis nge-tweet atau orang terkenal nge-tweet, itu ngaruh banget ternyata ke suatu saham, atau istilahnya menggoreng lah, menggoreng. Nah, itu ternyata bisa dijadiin fitur. Jadi dia menambahkan dari tadinya cuma time series doang, dia tambahkan fitur sentimen dari tweet. Nah, itu contoh contoh paper yang dia mempropos fitur baru. Ya, mempropos fitur baru biasanya otomatis secara tidak langsung agak mempropos arsitektur baru, karena kan di situ ada fitur vision-nya gitu kan. Oke, meskipun nggak baru-baru banget gitu, menginjek gitu kan. Oke, nah itu fitur approach. Nah, yang selanjutnya adalah eh, domain adoption dan corpus building. Domain adoption itu kita domainnya geser gitu. Misal head speech nih, kalau di NLP ya, head speech. Head speech, kemudian, oh, saya mau domainnya, eh, apa namanya, domainnya baru. Dari yang tadinya misal di Twitter nih, di Twitter, kemudian saya mau domain ini luas ya pengertiannya. Misal domain dari sisi platform dulu. Oke, dari sisi platform. Kita misal ada orang udah penelitian head speech Twitter, kemudian oh belum ada nih yang Facebook gitu. Apakah bisa jadi kebaruan? Tentu bisa,
Karena ciri-cirinya sudah beda antara hate speech di Twitter sama di Facebook. Kenapa? Karena di Twitter itu dia teksnya pendek dan disingkat-singkat. Sedangkan di Facebook teksnya nggak disingkat tapi panjang. Nah, itu otomatis arsitekturnya juga harus beda. Misal token length-nya sekian, jadi harus sekian. Atau yang lebih ekstrim lagi, udah ada hate speech detection di Twitter dan Facebook. Nah, belum ada nih hate speech detection di Wancak. Kalau teman-teman suka wancakan ya. Kalau yang nggak tahu tuh Wancak tuh berarti Wancak tuh 9gag, Indonesia 9gag. Oke? Nah, di sini di Wancak lebih menantang. Kenapa? Karena dia multimodal. Ada yang di image, terus ada yang di komennya. Oke, ada yang di postingannya, ada di komennya. Nah, domain adaption ini biasanya disertai dengan corpus building, dataset baru. Sama kayak task definition juga disertai dataset baru, pembangunan dataset. Nah, di sini jadinya, butuh dataset baru kan. Kita anotasi dataset baru, kita menyediakan dataset. Kita menyediakan dataset nih. Oke. Nah, di situ, itu jadi kebaruan kita. Nah, kemudian, subdomainnya nih. Subdomainnya bisa topik atau language-nya. Oke, kita balik lagi tadi hate speech. Oke, hate speech udah ada yang di politik misal. Yang agama ini belum gitu, atau yang tentang etnis ini belum. Nah, itu menjadi kebaruan kayak gitu. Oke. Nah, atau secara bahasa. Hate speech di bahasa Inggris udah ada nih, tapi di bahasa Indonesia belum ada. Nah, itu jadi kebaruan juga. Nah, contohnya kok NLP terus, yang lain dong. Oke, misal di computer vision. Di computer vision, kita udah ada klasifikasi ya. Nah, ini contohnya, klasifikasi. Udah ada klasifikasi image. Yang paling umum apa sih? Cat versus dog. Kita mau yang lebih berguna dong, misal gitu. Itu misal, kita ini di Indonesia butuh klasifikasi batik gitu, biar nanti kalau bule datang ke sini, itu mereka bisa pengetahuannya dapat gitu. Oke, nah di situ kita jadi, udah sama-sama image classification, sama-sama fiturnya sama-sama arsitekturnya sama. Nah, kita di sini topiknya baru, yaitu dari tadi image biasa kita spesifik, klasifikasi jenis batik gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah parameter tuning. Parameter tuning itu berarti datasetnya udah ada, arsitekturnya udah ada, kita sekedar ngetuning parameter. Nah, ini biasanya lebih ke skripsi atau tugas kuliah. Oke, karena kebaruannya kurang gitu. Lebih ke niatan kita pengen tuning parameter kayak gitu. Oke. Nah, kemudian berarti kita udah tahu nih, eh, saya pengen ke arah sini. Nah, itu novelty-nya sekian. Nah, dari sini kita udah tahu gimana mendefinisikan, kita tahu sendiri seberapa levelnya, seberapa sih novelty-nya kita seperti itu. Oke. Nah, tinggal gimana kita melakukannya kan. Ketika kita udah tahu novelty-nya, kita melakukannya gimana sih? Nah, di sini sebelum kita melakukan, ada baiknya kita belajar dulu nih etikanya gimana sih dalam penelitian AI dan data gitu. Jangan sampai kita melanggar etika nih. Oke, yang pertama adalah originalitas tentu. Yang mana di sini kita jangan pernah nih melakukan plagiarisme atau auto-plagiarisme. Plagiarisme itu berarti menjiplak karya orang. Nah, terus auto-plagiarisme itu apa? Auto-plagiarisme itu berarti menjiplak karya sendiri, baik itu sebagian atau semuanya. Nah, loh kan kita udah
Mungkin pertanyaannya adalah kita cuma ngesitasi doang. Oke. Nah, ketika mensitasi itu harus diparaphrase tetap. Nggak boleh nggak diparaphrase. Atau kalau benar-benar nggak diparaphrase harus pakai kutipan langsung yang dikutip terus dicetak miring gitu. Tapi sebaiknya adalah diparaphrase meskipun kita memberikan citasi sehingga nggak terdetek oleh plagiarism checker. Oke, yang kedua adalah information and data processing. Nah, ini kita harus hati-hati nih ketika melakukan publikasi penelitian, terutama ketika kita mempublish dataset. Jangan sampai ada privasi orang yang terreveal. Oke, kayak misal kalau saya publish dataset itu biasanya perlu kalau teks berarti perlu di-checking, di-masking. Oh, ada misal Twitter lain singkatnya apa contoh sederhananya. Oh, ada email nggak di situ? Ada nomor HP nggak di situ? Ada username nggak di situ? Nah, itu perlu yang namanya kita masking. Oke, misal apapun username-nya @okibrohim, @teresia, @safrizal. Oh, jadi user. Kalau nomor HP ya berarti nomor HP misal, atau email berarti jadi caps lock email. Itu. Kenapa nggak dibuang? Karena kalau dibuang nanti pas diproses kita kehilangan informasi. Karena bisa aja itu jadi fitur beneran gitu. Oke, misal contoh mahasiswa saya pernah penelitian porn detection gitu. Kalau kita buang nomor HP kan orang-orang jualan itu kan suka nge-share nomor HP-nya kan. Nah, di situ kalau kita buang nomor HP-nya, jadi informasinya ada yang hilang. Nah, itu kita masking gitu. Oke, itu processing terutama di reveal. Atau contoh lain ketika apa namanya? Ketika computer vision. Computer vision itu ya sama privasinya. Nggak serta-merta ketika mempublikasikan datasetnya ya, termasuk kita memprosesnya. Kita harus baca dulu tuh term of use-nya. Boleh nggak kalau kita olah kayak gitu? Kemarin sempat ramai tuh, teman-teman mungkin kalau yang penggemar computer vision tahu Stable Diffusion ya. Itu kan kemarin sempat dituntut oleh siapa ya, saya lupa. Perusahaan yang foto image gitu. Karena mereka mengklaim mereka menggunakan data mereka untuk training gitu. Meskipun datasetnya nggak benar-benar di-reveal gitu. Oke, kayak ChatGPT juga termasuk di Itali di tempat saya ini di-blok gitu karena dinilai melanggar privacy gitu. Karena kita nggak tahu datasetnya itu apa gitu. Jangan-jangan dia nge-scrap semuanya. Nah, itu yang jadi permasalahan terkait information and data processing. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan di sini adalah fairness, bias, and discrimination. Oke, fairness and bias nih. Kita harus hati-hati nih ketika sensitif nih. Oke, misal kita mau eh, klasifikasi penjahat gitu. Jangan sampai gara-gara kita mungkin nggak sengaja ya, mungkin nggak sengaja, mungkin nggak sengaja eh, bukan kita sengaja gitu. Dalam artian karena distribusi datasetnya ini pernah terjadi ya di versi awal GPT. Itu bias terhadap agama. Ketika dia diminta eh, case terkenalnya adalah eh, two Muslims walk into. Kalau kita tambahin Muslim di situ, dia walk into bla 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 and want to bomb. Atau mungkin kita bisa searching langsung di sini kasusnya dulu. Muslim, oh bukan. Walk into problem. Nah, ini lumayan terkenal. Jadi dia pertama bisa bias terhadap Muslim. Karena mungkin di datasetnya bahasa Inggris,
di datasetnya bahasa Inggris itu Muslim banyak yang kasus di situ. Sehingga ya dia nggak sengaja gitu. Cuma kan karena dia memprosesnya agak kurang, jadinya ketika modelnya udah jadi, nah jadi salah tuh, jadi bias terhadap agama. Itu sempat ramai banget di dunia AI. Atau yang kedua adalah gender bias. Misal eh, ketika translate kayak kalau yang bagus-bagus jadi laki-laki gitu. Terus kalau pekerjaan rumah tangga jadi perempuan. Nah, itu gender bias. Misal kalau kita kan kita nggak ada nih, nggak ada he atau she ya. Ketika kita mentranslate dia adalah seorang computer scientist. Nah, dulu terkenalnya adalah gender biasnya selalu ditranslate he is computer scientist. Nah, kalau dia adalah eh, pembersih-bersih rumah gitu. Pembersih rumah ke rumah. Dia adalah pembersih rumah ke rumah. Itu dia ditranslate selalu she. Itu contoh dari kasus gender bias gitu. Nah, fairness itu berarti kita ngejelasin distribusinya supaya clear di awal gitu. Ketika ada bias ya kita jelaskan. Kemudian jangan sampai ada discrimination nih. Oke, ketika ada discrimination. Discrimination itu maksudnya adalah misal kita secara sengaja atau tidak, oh kalau etnis tertentu nggak diklasifikasi sebagai person gitu, mungkin karena warna kulitnya atau apa, itu yang sensitif gitu. Itu terhadap gender dan agama dan lain etnisitas gitu. Atau yang kedua adalah bias terhadap tax-tax yang bersifat subjektif. Oke, tax-tax yang bersifat subjektif contohnya apa sih? Hate speech. Oke, hate speech ini juga subjektif berdasarkan agama. Misal melarang kegiatan tertentu. Loh ini nggak hate speech gitu, karena di agama saya ngajarin kayak gini gitu. Loh enggak, ini enggak kemanusiaan gitu. Nah itu jadi itu juga harus dijelaskan. Makanya biasanya tax-tax yang subjektif macam sentiment analysis, hate speech detection, itu biasanya anotatornya harus lebih dari satu dan beragam gitu. Oke, walaupun anotatornya lebih dari satu dan beragam, oke, anotatornya lebih dari satu dan beragam, kadang juga tetap dianggap bias ketika final labelnya apa nih, diagregasi kan final labelnya tuh. Nah, votingnya tetap ada biasnya. Nah, sekarang itu yang lagi tren adalah kita learning nih, learning tapi dari semua anotatornya. Jadi judulnya Learning from Disagreement itu lumayan lagi beranjak booming gitu. Supaya kita benar-benar belajar dari si AI ini belajar dari semua perspektif orang. Oke, itu terkait etikanya. Supaya kita nggak melanggar etika ketika publish. Oke, nah sekarang baru nih ketika kita udah belajar etikanya, baru kita gimana sih cara melakukan penelitian AI itu sendiri. Yang pertama, kita pilih nih topik penelitian yang diminati atau ditugaskan. Ditugaskan itu berarti kayak misal di industri kayak gitu ya. Kita harus meneliti ini, nah itu berarti ditugaskan. Yang kedua adalah lakukan literatur review nih. Oke, nah literatur review kita berarti mereview semua misal sentimen analisis. Apa aja sih yang udah pernah orang lakukan di sentimen analisis gitu, atau di image classification. Apa aja sih yang udah orang lakukan di image classification atau regresi atau time series. Apa aja sih yang udah dilakukan orang-orang di daerah tersebut. Nah, ini bisa menggunakan dua yang terkenal, yaitu ada KitchenHam framework-nya ya. Untuk literatur sendiri, kalau yang mau teratur itu ada kita bisa pakai framework antara KitchenHam atau Prisma. Prisma ini biasanya lebih terkenal di social science atau information science. Nah, KitchenHam ini biasanya yang kita gunakan. Saya sendiri biasanya menggunakan KitchenHam. Dan sebentar lagi, insya Allah rilis library untuk mempercepat proses KitchenHam. Nah, kemudian dari situ kita menemukan research gap-nya nih, either research gap yang besar atau yang kecil.
oh ternyata di sentimen analysis belum ada nih orang yang fokus sentimen, misal dari research gap dari sisi arsitektur. Oh belum ada nih yang multimodal gitu. Dari sisi modal berarti oh, arsitekturnya juga belum ada dong kalau datasetnya belum ada gitu. Atau dari sisi topik, oh belum ada nih sentimen analisis yang fokus di natural environment gitu. Nah itu kalau contohnya NLP. Kalau kalau contohnya tadi image, oh belum ada nih eh, yang eh, image tentang A misal, image classification yang menggunakan fitur suatu fitur gitu. Atau oh dari sisi topik, oh belum ada nih batik classification ternyata gitu. Nah dari situ ketika kita udah melis nih research gap-nya, nah barulah kita pilih sub research gap. Nah tapi sebelum sub research gap, ini kalau teman-teman lakukan secara benar-benar menggunakan framework, itu sebenarnya sudah bisa jadi penelitian sendiri. Oke, mungkin teman-teman sering baca ya survei paper. Itu udah satu paper yang bisa tembus top jurnal juga gitu. Oke. Nah, di sini kemudian udah temukan, nah kita kita nggak mungkin dong mau ngambil semua, mau kita mengerjakan semua gitu. Misal dari tadi image atau NLP eh, tergantung literaturnya kita, topiknya kita. Nah, kita mau yang kita anggap urgent misal. Kalau dari sisi akademisi biasanya kita anggap urgent atau yang visible buat kita gitu. Oh, kalau arsitektur kita ini nggak punya GPU, nggak punya apa-apa gitu. Ya udah berarti dari sisi topik nih belum di tackle gitu. Atau ya kita ini cuma buat, bukan cuma juga maksudnya ya saya nggak mau buang-buang waktu buat skripsi saya karena saya pengen lulus satu semester. Ya berarti yang diambil sub research gap yang sesuai satu semester gitu. Jangan ngambil 2 semester yang untuk tesis misal kayak gitu, levelnya untuk tesis kayak gitu. Itu. Nah, kemudian baru kita mengumpulkan berarti oh yang ini udah ada nih. Kita mau lebih ke fitur extraction sama arsitekturnya sama tuning parameter. Ya udah kita pakai dataset yang udah ada aja. Nah, atau kemudian bangun dataset atau bangun dataset. Oh, sentimen analisis di natural environment ini belum ada loh. Nah, itu berarti bangun dataset sendiri. Oh, batik classification ini belum ada loh. Oh, berarti kita ngumpulin expert yang ada, terus ada gambar batik, terus tolong dinilai ini pola apa, nama batiknya apa. Oh, batik Pekalongan kah, batik corak ini, batik Banyumasan dan lain-lain kayak gitu, batik Solo dan sub-sub jenisnya gitu. Nah, dari situ baru kita eksperimen dan evaluasi. Oke, nah ketika udah evaluasi nih, ya kalau kita terus-terusan ya bakal eh, butuh lanjut terus gitu untuk meningkatkan. Tapi kita harus tahu batas waktunya gitu. Oke, sesuai kebutuhan kita. Misal skripsi, oh 1 semester harus selesai, atau tesis, oh masih bisa lanjut nih di semester depan kayak gitu. Kemudian baru kita dokumentasikan dan atau publikasi. Kenapa dan atau? Kadang kan kalau teman-teman nih eh, risetnya di industri dan nggak mau di-reveal nih ke kompetitor, atau eh, taksnya benar-benar secret datasetnya gitu. Misal kayak saya di startup, oh ini kliennya on-premise gitu. Kliennya benar-benar on-premise ya berarti nggak bisa dipublikasikan ya berarti sekedar di dokumentasi. Oke. Nah, dari sini kita udah tahu melakukan penelitiannya. Nah, dari tadi disinggung nih antara penelitian di akademik dan industri. Emang sebenarnya ada bedanya nggak? Bedanya itu apa aja sebenarnya gitu, sama eh, apa apa aja bedanya, terus apa aja sih kesamaannya. Nah, yang pertama dari sisi ide. Kalau di akademik, ide riset itu berarti datang dari empati kita. Misal kita lihat, oh banyak banget nih orang berantem di sosial media gitu. Oh banyak bule sering tanya ke saya nih,
batik yang saya pakai apa gitu. Sedangkan saya sendiri nggak terlalu paham batik gitu. Tapi saya pengen supaya batik Indonesia terkenal dan dipahami orang gitu, termasuk saya sendiri. Nah, itu contoh dari empati kita gitu. Atau yang kita minati. Oh, saya suka computer vision gitu. Atau oh, saya suka NLP gitu. Oh, saya lebih ke bisnis, saya lebih suka data tabular atau time series. Nah, itu berarti berangkatnya dari yang kita minati. Nah, kalau di industri nggak bisa kayak gitu. Jadi kebutuhan kliennya butuhnya apa, ya berarti itu yang kita kerjakan gitu. Oke, nah kemudian eksperimen. Nah, ini udah disinggung kemarin oleh Kak Adib ya, yang kita bahas eksperimen. Kalau di akademik itu menargetkan kebaruan. Jadi di akademik itu nggak oh fitur ini belum dicoba, ya udah kita coba dan paparkan hasilnya. Oh, arsitektur ini, tuning parameter ini belum dicoba, oh ya udah kita coba, terus hasilnya berapa. Nah, di sini hasilnya nggak harus lebih bagus. Oke, misal dari akurasi lebih jelek, tapi dari efisiensi lebih cepat gitu. Atau ya biar orang nggak nyoba nih yang kesalahan yang kita pernah kerjakan, yaitu tetap dipublikasi. Bahkan ada special workshop kalau di AI itu namanya negative result, publikasi negative result. Jadi khusus ngumpulin negative result seperti itu. Itu kalau di akademik target utamanya adalah kebaruan. Kalau di industri targetnya adalah performa. Nah, ini yang kemarin disinggung waktu sesinya Kak Adib. Dalam artian, oh ya udah pakai RFM terus rule based, ternyata itu sudah menjawab kebutuhan kita gitu. Ya udah berarti kita pakai itu aja gitu. Karena itu udah yang paling cepat dan hasilnya bagus gitu. Atau misal klasifikasi gitu. Oh udah pakai naive bias sudah langsung selesai gitu, yang udah import skill scikit-learn udah selesai, ya udah nggak usah, dan udah memenuhi SLA untuk klien. SLA itu kalau di industri service level agreement gitu. Jadi ketika kita buat model, targetnya misal oh saya pengen akurasinya 90% gitu, itu namanya SLA. Ya selama udah memenuhi SLA, misalnya SLA-nya 90% dengan inference-nya less than 1 second gitu. Terus ternyata teman-teman pakai naive bias udah sukses nih, udah langsung sukses. Ya udah, nggak ngapain di explore lagi gitu. Ya udah langsung di report. Itu experience-nya. Dari sisi eksperimen. Kemudian dari sisi evaluation. Oke. Nah, kalau akademik berarti di sini kita mengikuti prosedur yang paling valid. Oh, di sini klasifikasi datanya imbalance. Nah, kita berarti dari awal udah random nih. Udah random dan usahakan misal distribusinya sama. Distribusi dari sisi kata dan lain-lain. Oh, kita pakai macro F1 score di sini. Oke. Nah, tapi ini di industri pengalaman saya sendiri, saya udah nyiapin desain kayak gitu, terus tiba-tiba kliennya, kamu testingnya harus pakai dataset ini ya, terus Pak dihitung akurasinya. Terus saya lihat datanya imbalance gitu. Terus ya tapi kan akurasi tetap bisa menggambarkan ya, meskipun ya agak bias sebenarnya terhadap majority class. Nah, tapi karena klien udah mintanya itu ya mau gimana lagi gitu. Ya malah enak di kita gitu kan. Oke, kecuali itu tapi kita juga harus mengingatkan ke klien. Yang penting kita udah aware, ngasih klien aware, oh ini sebenarnya baiknya kayak gini, tapi kalau dia udah ngotot kayak gitu ya udah gitu kan. Oke, kecuali benar-benar nggak valid, ya berarti kita harus tetap membela gitu. Ya nggak bisa harus pakai ini gitu, terus ngejelasin ke klien. Oke, nah kemudian eh, di sini di sini yang terus ada nggak kesamaannya sih dari di penelitian, ada baik di industri atau akademik. Yang pertama resource nih. Ya kita
istilah kasarnya apa sih? Ya sadar dirilah gitu kemampuan. Misal kita nggak punya GPU nih gitu. Loh kok kan ada collab. Nah, di industri nggak selalu bisa pakai Google Colab, terutama yang industri on-premise. Karena kan pakai collab berarti kita ngupload data ke sana kan, kita nggak tahu datanya diapain gitu. Ada yang strictly harus trainingnya offline gitu, atau bahkan strictly offline dan harus di tempatnya klien gitu. Saya pernah ngalamin juga. Nah, jadi makanya itu yang kita harus sadar resource sama eh, terutama di industri. Nah, misal kayak gini. Dari dulu nih kalau fun fact-nya adalah sebenarnya walaupun model BERT itu dan lain-lain udah bertebaran, itu kalau teman-teman nanti di industri itu sebenarnya masih jarang dipakai. Kenapa? Karena terlalu mahal cost inference-nya gitu. Cost inference-nya kalau training mungkin mahalnya cuma sekali ya. Tapi kalau inference dikali sebulan, dikali 2 bulan, dikali 3 bulan dan seterusnya gitu. Nah di sini kemudian kalau on premise misal atau on cloud tapi servernya di teman-teman sendiri. Nah di sini server inference-nya kita misal cuma sanggup CPU nih, inference-nya cuma sanggup CPU gitu. Ya harus pakai model yang lebih kecil gitu. Terus CPU-nya berapa core? Nah, itu harus mengikuti dengan misal mengorbankan target akurasi. Kayak tadi, oh yang penting udah lolos SLE, baik SLE akurasi atau advance score tadi, kemudian sama runtime-nya. Ya udah gitu. Harus disesuaikan. Yang kedua adalah etikalnya. Ya kita harus sama-sama baik di industri atau di akademik harus mengikuti etika penelitian. Oke, nah ketika kita udah melakukan penelitian nih, nah terus kita di mana sih kita bisa submit nih paper kita gitu. Yang pertama adalah bisa dalam bentuknya jurnal gitu. Kalau penelitiannya kita bagus, penulisannya komprehensif dalam, bisa ke jurnal gitu. Kemudian atau conference. Misal kita pengen bangun koneksi nih dan pengumuman diterimanya cepat. Kalau jurnal kan biasanya reviewnya lama. Nah, pengen yang cepat. Nah, itu bisa conference. Bisa top conference kayak ICL, CVPR dan lain-lain, atau yang generic gitu. Itu kan conference yang spesifik, ada yang generic. Atau spesifik workshop. Ini biasanya kalau novelty-nya saya tahu, novelty saya itu nggak terlalu dalam, instead of submit di conference yang umum yang levelnya kecil, saya biasanya lebih ke workshop. Mungkin levelnya memang kecil ya, tapi workshop itu biasanya collocated. Collocated itu lokasinya sama dengan conference besar. Jadi tetap ketemu orang-orang gede, misal orang-orang dari Google, orang-orang dari IBM, dan lain-lain gitu, bisa kenalan dan bangun koneksi. Dan juga kalau spesifik workshop, ketika workshopnya itu kalau spesifik berarti satu tema, misal workshop head speech atau workshop image classification. Ya udah, pasti orang-orang di situ orang-orang yang memang risetnya image classification, bukan video detection misal gitu. Nah, jadi ketika kita bangun koneksi, koneksinya benar-benar yang linear dengan kita gitu. Nah, tapi kendalanya di Indonesia, spesifik workshop ini biasanya workshop-workshop kayak gini nggak terindeks Scopus. Jadi misalkan kalau yang dosen gitu, atau penelitian kita mahasiswa numpang hibah dosen. Biasanya harus Scopus. Nah, itu biasanya jadi kendala di sini. Oke. Nah, kita udah tahu nih, ya udahlah pasti tahu jurnal, conference atau workshop. Oke, kita udah tahu. Terus, nah kiat-kiatnya apa sih? Tadi di-mention juga ada conference besar, ada conference kecil, ada workshop, ada jurnal. Nah, kiat-kiatnya apa sih supaya kita lolos diterima gitu. Jadi diterima itu kalau paper kita ditolak, itu bisa jadi bukan karena jelek, tapi bisa aja nggak sesuai gitu. Nah, itu perlu kita pelajari nih. Apa aja sih kiat-kiatnya di sini berarti? Yang pertama adalah kita pilih dulu nih sesuai topik penelitian gitu. Ya kita computer vision, jangan submit ke jurnal atau conference atau workshop apa
linguistik gitu, yang nggak cocok gitu. Itu sesuai topik. Atau saya pernah ditanya di MLID, kalau saya penelitiannya, oh ini lebih ke yang kedua. Oke, yang kedua nih, sorry, bener sih yang pertama. Itu ada yang tanya, saya penelitiannya sentimen analisis tentang COVID gitu. Terus ada yang tanya di grup, itu berarti, dan saya pakai arsitektur yang udah ada. Bahkan dia pakai Azure katanya. Nah, bisa diterima nggak penelitiannya saya gitu? Ya tergantung topik penelitiannya. Kalau dia topiknya computer science, ya otomatis hampir dapat dipastikan di reject karena dari sisi computer science itu nggak ada kebaruannya. Oke. Nah, yang kita bisa sarankan apa? Berarti lebih ke social science. Karena social science itu lebih ke analisisnya yang dipandang. Oh, ternyata pengaruh COVID atau statistik COVID atau sentimen orang terhadap COVID itu kayak gini, kayak gini. Oh, pengaruhnya apa sih di sosial kayak gitu. Jadi sesuai topik penelitian. Yang kedua adalah yang kedua adalah level novelty nih. Nah, novelty-nya kita sebatas apa? Misal, oh kita sekedar membangun dataset nih. Sekedar membangun dataset, ya taksnya sebenarnya sama, misal sama-sama HSP atau sama-sama image gitu. Nah, berarti novelty-nya kita lebih ke dataset. Kita jangan top conference kayak CVPR, ACL, yang biasanya lebih bahas ke arsitektur kayak gitu. Ya kalau ACL sih biasanya dataset juga, tapi misal kayak ICLR yang lebih ke arsitektur, ya jangan gitu. Kita yang sesuai gitu. Oh, conference atau jurnal ini biasanya fokus ke dataset gitu. Oke. Atau misal kita nggak ada, dari sisi eksperimen kita nggak ada novelty-nya. Kita ini paper survei, ya berarti harus jurnalnya jurnal tentang survei paper gitu. Yang banyak menerima survei paper. Nah, taunya gimana bisa baca scope jurnalnya gitu. Oke, yang ketiga, ya pasti ini ya kendalanya biasanya di Indonesia, budgetnya gitu. Saya pengen conference talk tapi di Eropa, di Amerika yang nggak ada budget gitu. Atau ya ini dia biaya registrasinya mahal gitu. Ya udah berarti harus sesuai budget juga. Nah, kemudian ini yang perlu kita ikuti nih. Nah, harus sesuai aturan dan template-nya. Misal sectionnya harus kayak gini, numberingnya kayak harus kayak gini. Nah, itu harus kita ngikutin. Kalau enggak, biasanya Dex reject gitu. Apa sih Dex reject? Tadi udah sempat di-mention. Dex reject itu ditolak tanpa direview gitu. Ya ini udah dari template berantakan gitu. Ya udah ditolak aja. Nah, supaya menghindari itu, bisa menggunakan latex sebenarnya. Enaknya latex biasanya kalau conference atau jurnal yang udah level internasional, dia nyediain latex. Jadi kita nulisnya eh, udah kita fokus nulis gitu. Nanti dia nyesuaiin template sendiri gitu. Ya mungkin mirip-mirip Markdown lah. Nggak coding tapi bukan coding-coding banget gitu. Lebih ke scripting aja. Nah, yang kelima ini lebih ke sopan santun, yaitu terkait double submit. Kalau double submit itu misal, ya kalau ditolak dua-duanya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang jadi masalah kalau misal diterima dua-duanya gitu. Terus di kita nggak jadi gitu. Itu sebenarnya agak agak kurang etik. Meskipun ada yang di kecuali di jurnalnya itu udah bilang boleh double submit kayak gitu. Tapi biasanya sih nggak boleh. Nah, kemudian mengikuti arahan menggunakan mengikuti arahannya reviewernya nih. Oke. Dan misal reviewernya minta A, ya udah kita turuti A. Nah, kalau nggak bisa dituruti, misal nggak memungkinkan, dia minta eksperimen dan lain-lain kayak gitu, ya bilang aja nggak bisa. Nah, bilangnya kan nggak mungkin di paper. Nah, itu ada namanya reviewer response form. Biasanya udah disediain gitu. Kalau biasanya ada namanya rebuttal period. Rebuttal period itu kita bisa mendebat reviewernya. Meskipun itu anonim, kita mendebat. Nggak bisa berarti ya
kamu reviewernya maaf kurang mudeng mungkin dengan contoh ini kayak gitu. Nah, tapi perlakuannya apa? Oh, diparaphrase sama teman-teman gitu supaya oh maksudnya ini kayak gitu. Itu reviewer reverse respon fontum. Oh, request pertama dari reviewer B diselesaikan di mana sih? Oh, di paragraf 2 section 3 paragraf 2 misal. Jadi ketika direview ulang itu lebih gampang. Oke. Nah, setelah kiat-kiatnya nih, oke, saya udah jadi makin tertarik nih untuk melakukan riset di AI dan data. Nah, tapi saya belum ada ide sama sekali. Nah, kalau belum ada ide sama sekali, mulai petualangannya gimana? Itu kita bisa pertama mulai dari Sertax. Sertax itu biasanya ada workshop yang collocated sama top conference. Dia ngasih dataset, terus dikompetisikan yang paling bagus yang mana. Tapi kalau Sertax itu, ya terus apa bedanya sama competition? Kalau competition itu biasanya di web-web, kayak misal di Kaggle itu sering. Nah, bedanya apa? Kalau competition biasanya ngejar uangnya kan. Yang paling top nanti dapat hadiah. Kalau Sertax itu biasanya ya udah apapun hasilmu ketika kamu bisa jelasin lebih apa bagus kamu ngerjainnya gimana, kita ngerjainnya gimana, terus publikasi gitu. Jadi kalau Sertax itu lebih ke publikasi targetnya, meskipun ada yang paling bagus siapa nanti di ranking. Nah, kalau kompetisi biasanya ngejar hadiah uangnya gitu. Oke. Nah, ini kalau teman-teman yang pengen NLP, jangan lupa kita udah 2 hari lagi nih, sampai tanggal 7 untuk early bird-nya. Silakan nanti bisa tanyakan WhatsApp admin. Oke, untuk diskusi kali ini mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang riset? Jadi kita santai aja di sini. Boleh tanya topiknya atau ada yang kurang jelas atau kayak tadi kan kita lebih ke frame-frame-nya aja. Terus kalau pengen oh Sertax NLP itu apa gitu itu silakan ditanyakan. Ada yang mau tanya? Misal teman-teman boleh nih ketika eh, punya ide buat skripsi atau tesis terus bingung mulainya dari mana? Boleh kita diskusikan di sini. Oke, karena belum oh ada di sini. Oh, ternyata udah banyak ya. Sorry, sorry. Dari tadi saya nggak buka chat. Oke, yang pertanya eh, iz, dari Kak Mutia Mustafa nih. Izin tanya, kalau untuk skripsi S1 kira-kira bisa pakai jenis apa? Eh, apa dulu nih? Pengennya nih, pengennya untuk skripsi. Ya, silakan. Nah, biar lebih enak. Langsung aja, silakan. Mutia. Oke, sebenarnya terima kasih Kak atas waktunya. Jadi saya ingin tanya, kalau misalnya kita disuruh bikin skripsi terkait contoh data analytics gitu Kak yang menghasilkan prediksi. Nah, tapi ya level itu untuk level skripsi S1 gitu Kak. Nah, jadi tasknya adalah membangun prediksi di salah satu menggunakan dataset dari salah satu company gitu, katakanlah bank seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa S1 gitu ya Kak, gimana sih bikin skripsi yang di satu sisi dia itu juga memenuhi kayak kriteria tersebut gitu kan, maksudnya kayak memenuhi ilmu kita gitu Kak yang masih S1, di satu sisi juga mungkin nanti kayak kedepannya bisa dikembangin untuk S2 kayak gitu Kak. Oke. Oke. Nah, kalau skripsi ya, ini sebenarnya pertama, eh, oke, kita mungkin kuliti aja nih sekalian. Ini sering juga, ini pertanyaan menarik banget. Pertama, pastikan kalau ini tergantung ya, ada kampus yang dosen skripsinya milih sendiri, ada yang dipetakan. Nah, kalau yang dipetakan ini yang harus nerimo berarti. Kenapa? Karena ada dosen yang misal oh kajiannya dosennya ini gitu.
NLP gitu, ya kita nggak berarti harus ngarahin skripsi kita ke NLP. Atau kita ke bagiannya computer science, ya udah berarti skripsi kita diarahin ke computer science. Oke, pertama itu. Yang kedua adalah kira-kira jenisnya apa? Nah, berarti kan lebih tanya ke novelty-nya ya tadi. Misal datanya data bank atau data, misal kalau datanya udah ada, pertama, pertama datasetnya udah ada atau belum. Nah, kalau datasetnya dikasih nih, kalau datasetnya dikasih, nah dilihat itu dataset umum atau dataset spesifik perusahaan tadi yang dimention ya. Kalau dataset spesifik perusahaan, itu enak di kita. Kenapa? Itu pasti belum ada di penelitian orang lain gitu. Oke, jadi kita pakai arsitekturnya, boleh arsitektur yang sama dengan orang lain, karena datanya yang beda. Intinya kan skripsi itu ada penelitian yang beda ya. Oke, itu. Nah, kalau dibalik, datanya udah ada tuh biasanya kalau, kakak kelasmu dulu ngerjain ini, coba kamu ngerjain ini juga dengan pendekatan yang lain. Nah, oke. Nah, kalau dengan pendekatan yang lain, berarti kita sebagai mahasiswa harus explore nih. Misal udah dikasih tadi, ini ada dataset batik nih, open dataset gitu. Nah, berarti kita harus nyoba apa namanya yang belum pernah dikerjakan orang gitu. Misal sentimen analisis gitu. Udah ada yang pakai classic machine learning, udah ada pakai naive Bayes, ada sampai bahkan classic deep learning kayak LSTM. Terus tiba-tiba di tahunnya kita ada BERT gitu. Saya lihat BERT belum ada, ya udah kita pakai itu. Tapi kita kalau levelnya skripsi biasanya nggak sampai harus modifikasi arsitektur. Yang penting biasanya kuncinya adalah yang penting belum dicoba orang gitu. Either kalau datasetnya baru berarti ya udah bisa pilih semuanya. Kemudian kalau datasetnya udah ada berarti pilih algoritma yang belum diterapin kayak gitu. Itu Mutia cukup menjawab. Nah, Cukup, biasanya Kak. Makasih banyak, kalau Kak. oke sama-sama. Mungkin lanjutannya ya. Biasanya kalau saya skripsi ngasih mahasiswa saya skripsi biasanya skripsi itu di sini dari levelnya fitur fitur approach sampai subdomain. Subdomain adaptation sampai fitur approach. Biasanya saya nggak ngasih yang berat-berat banget gitu. Karena apa sih tujuan skripsi itu lebih menulis sebenarnya. Skripsi itu menulis, tesis itu analisis, S3 baru yang kebaruan kayak gitu. Oke. Oke, sama-sama Mutia. Kemudian Kak, kalau dataset yang di Kaggle itu untuk penelitian bisa nggak Kak? Nah, kalau kayak saya ada penelitian NLP datanya dari internet atau ada rule-nya sendiri. Sebenarnya orang kadang nge-share dataset itu nggak di satu tempat, misal Kaggle atau Uchi atau apapun. Nah, di sini yang penting adalah deskripsinya jelas. Kalau bisa, itu ada papernya. Oke. Nah, kalau NLP, biasanya orang itu apa namanya, naruhnya di GitHub instead of di Kaggle. Ini kita belajar bareng ya triknya. Triknya cara nyari dataset. Misal dataset head speech detection Indonesia, tambahin. Kita nyarinya satu persatu GitHub. Karena biasanya peneliti naruhnya di GitHub. Oke. Nah, misal ini. Terus kita buka nih. Nah, ini ada juga Kaggle kan. Nah, pertama ada deskripsinya. Oke, ada deskripsinya. Ada papernya. Nah, ini berarti kalau ada papernya bisa kita pakai. Oke. Atau di Kaggle. Ini dataset saya nih. Tapi saya nggak ngupload di Kaggle. Tapi ada orang lain yang nguploadin. Nah, berarti referensinya jangan Kaggle-nya. Referensinya di aslinya. Oke, di aslinya di papernya. Coba kita cari papernya. Nanti ketemu GitHub-nya saya gitu.
Itu nggak masalah dari Kaggle. Oke. Nah, tapi kadang ada misal contoh dataset Kaggle competition. Bisa nggak jadi sumber dataset? Bisa. Ketika syaratnya apa? Syaratnya dia intinya adalah deskripsinya lengkap. Terus dia datasetnya dari siapa gitu. Karena kayak gini misal ini dataset diupload orang lain gitu. Ya boleh pakai, tapi ngesitasinya berarti ke yang aslinya. Kalau kompetisi berarti ya emang nggak dipaperin nih. Oh berarti deskripsinya. Nah pertama, kalau deskripsi apa aja sih yang harus terwakili? Yang pertama adalah ketika apa aja yang harus terwakili di deskripsi ketika kita mau nih data ini valid nggak sih datasetnya? Pertama, dia siapa autornya? Meskipun itu sekedar kompetisi ya, bukan sekedar juga. Maksudnya itu kompetisi yang nggak dipublikasikan. Itu bisa aja jadi penelitian kita. Kemudian cara ngumpulinnya gimana? Cara ngumpulinnya berarti dia nyebutin query-nya apa. Kalau kalau di tweet berarti kalau NLP misal contohnya saya, oh query buat scraping-nya apa sih? Karena itu nanti mempengaruhi distribusinya. Kemudian kalau datasetnya annotated nih, annotated dataset berarti ada labelnya. Dia cara nge-labelinnya bagaimana? Apakah single single label, single anotator atau multiple anotator? Misal kalau image kan dia nggak subjektif. Eh, misal tapi kalaupun nggak subjektif, siapa anotatornya? Dia datasetnya batik nih, tapi anotatornya bukan expert batik. Nah, itu perlu dipertanyakan gitu. Kita cari usahakan yang benar-benar expert batik gitu. Karena nanti datasetnya bisa aja salah kayak gitu. Sama kayak teks, oh ini hate speech, tapi kok dianotasi oleh autornya sendiri. Ya berarti dia pasti bisa aja bias kayak gitu. Itu jadi dinilai dari deskripsinya. Nah, kalau NLP ini kita belajar bareng itu sekarang udah lebih enak. Ada Hugging Face dataset namanya. Oke. Nah, daripada Kaggle saya lebih saranin ini. Ini ada Glue. Glue ini kumpulan ini ya. Terus misal misal mau sentimen analisis. Nah, udah ada semua gitu. Atau sentimen Indonesia udah ada semua gitu. Oke. Nah, dari sini tinggal dipilih yang valid yang mana gitu, yang ada papernya gitu. Jadi lebih enak di sini. Jeleknya Hugging Face itu dia nggak semantik. Padahal kan kalau dataset bahasa Indonesia itu yang paling lengkap Indo NLP ya. Nah, Indo NLP. Jadi harus pelan-pelan. Tadi kita nyari sentimen, nggak ketemu ini gitu. Nah, itu jeleknya. Tapi sebenarnya lebih lebih enak di Hugging Face. Karena apa? Kalau di Kaggle enaknya nyarinya. Bisa sembarang keyword dilempar, kayak misal sentimen, analisis Indonesia, dapat banyak dia. Tapi kalau tadi, itu nggak dapat banyak. Kayak misal Indo NLU nih. Karena di sini misal dia pakai singkatan. Oh, ini misal sentimen analisis nih SMSA. Nah, ini jadinya nggak kebaca sama Hugging Face-nya. Padahal ini dataset itu. Nah, makanya biasanya lebih enak nyarinya di Google langsung. Tinggal satu-satu. Oh, GitHub. Oh, terus Hugging Face. Gitu. Atau mau nyari, nah kalau ini kan jadi ketangkap kan. Atau nyari papernya langsung, PDF gitu. Itu. Cukup menjawab ya, Juanito. Oke. Oke, kita baca satu-satu ya. Yang tadi udah menjawab ya, Juan itu ya. Kemudian dari Rian. Oke, itu tadi kan kita ada, oke kita baru masih ada 16, sekitar 15 menitan lagi. Masih santai berarti. Oke, dari Rian. Izin bertanya, tadi kan kita itu rule based, sedangkan ML membuat rule.
Apakah dimungkinkan data scientist masuk bidang healthcare? Bidangnya sensitif. Oke. Kemampuan ML saja. Oke. Nah, ini bagus. Pertanyaan yang bagus. Nah, sensitif itu berarti kan ini sensitif. Nah, kalau bidangnya sensitif, ya berarti biasanya dari sisi atasan juga biasanya nggak apa namanya nggak ngesign satu orang. Biasanya ada knowledge expertnya. Oke, misal ya berarti kamu pasti ada supervisinya gitu. Jadi ketika misal healthcare nih, ya bisa aja kita data scientist masuk ke healthcare gitu. Cuma di sini ada batasannya. Kalau daerahnya sensitif ada batasannya dalam artian data scientist-nya di sini misal Rian jadi data scientist di healthcare, tapi Rian bidangnya bukan healthcare. Nah, itu biasanya nanti dibatasi Rian cuma sebatas modeling. Dalam artian nggak boleh ngebangun datasetnya. Kenapa? Karena nggak tahu gitu. Misal misal apa namanya mau ngebangun model yang lumayan terkenal itu kanker payudara. Nah, kita nggak tahu itu dari hasil ronsen gitu. Ini kanker payudara atau bukan gitu. Ya berarti di sini Rian nggak boleh kita ya sekalipun saya berarti saya nggak boleh nge-labelin ini ronsen kanker payudara atau enggak gitu. Tapi saya masih boleh ngebangun modelnya gitu. Karena kalau model kan ibarat ibarat kita ibarat kita jadi mesinnya kan. Oh ya udah kita modeling terus keluar akurasinya sekian. Nah, cuma kalau kita domain expertnya kita juga punya ada, nah itu keunggulannya yang sempat disinggung waktu sesinya Mas Bagus. Ketika kita ada domain expert di situ, itu biasanya lebih efisien. Oh, ini mah ketika ada titik di sini, udah langsung kanker payudara. Pakai ekstraksi citra sederhana, langsung jalan. Nah, itu. Jadi kalau jawabannya boleh atau enggak, ya pasti boleh gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jaringan saraf tiruan itu termasuk AI enggak? Iya, jawabannya iya. Jaringan saraf tiruan itu berarti di sini jaringan saraf tiruan itu kan bahasa Inggrisnya artificial neural network itu sebenarnya ya deep learning itu sendiri gitu. Meskipun meskipun sesederhana MLP misal multi layer perceptron itu udah masuknya deep learning. Simpelnya adalah deep learning itu ya kalau udah mainan neuron itu berarti deep learning gitu. Klasifikasi simplifikasi untuk klasifikasi sederhananya. Oke, terus kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh di chat lagi ya. Oke. Kemudian kalau kita crawl sendiri untuk data yang unlabeled, boleh banget. Ini justru ini jadi kebaruan. Kalau topiknya belum ada, misal kayak waktu saya tesis itu head speech bahasa Indonesia udah ada. Cuma, nah ini crawl sendiri juga ada dua tujuan. Nggak harus baru banget sebenarnya. Either dia baru atau menambahkan. Nah, kasusnya saya waktu saya tesis S2 itu, ada dataset bahasa Indonesia, tapi dikit banget, nggak sampai 1.500 gitu. Yang mana kalau pakai deep learning berarti itu kurang banget. Jadi saya bangun sampai 13.000 waktu itu. Dan saya menambahkan label dari yang tadinya binary, yes or no, saya tambahin labelnya sampai level kategori headspace-nya dan level headspace-nya seperti itu. Jadi itu boleh banget. Tapi yang tadi, yang jelas tadi, apa namanya, harus harus jelas. Nah, kalau crawl berarti kita query-nya harus jelas. Oke, kayak misal headspace. Nah, saya berusaha query-nya sespread mungkin. Nah, query juga walaupun banyak, nggak boleh tricky. Biasanya saya nge-reject paper yang query-nya tricky. Query-nya tricky ini gimana? Misalnya kayak gini. Mohon maaf ini bukan kasar ya, tapi ini bahasan riset. Dia nge-scrap untuk head speech detection, yang satu kata goblok misal, terus yang satu kata pintar gitu. Ya udah itu nanti jadi datasetnya bias karena itu ya pasti gampang banget diklasifikasi antara head speech atau enggaknya.
Oke. Nah, itu. Nah, di sini data Bible berarti, oh ya berarti mungkin harus semuanya gitu. Jadi, karena misal agak bias kalau nggak semuanya, semua Bible describe kayak gitu. Nah, berarti itu harus jadi intinya supaya distribusinya kita lancar gitu. Oke, kemudian eh, Prisma sama KitchenHam. Ini kalau dijelasin tuh satu SKS sebenarnya, matkul metode penelitian. Tapi nggak apa-apa. Singkatnya adalah kalau Prisma saya belum pernah pakai. Kalau KitchenHam itu dia jadi 3 stage. Yang pertama stage kita bikin query-nya dulu nih. Query-nya apa? Terus habis query kita ngumpulin dataset. Ngumpulin dataset terus kita filter dulu nih berdasarkan title dan abstrak. Ini relevan nggak dengan riset kita? Nah, kemudian habis title dan abstrak kita review lagi full read-nya. Nah, kalau mau mungkin saya kasih aja buku panduannya ya. KitchenHam 2004 PDF. Nah, kalau teman-teman mau, mungkin kita bisa adakan sesi khusus kalau KitchenHam ini. Kebetulan saya habis bikin library dan baru saja diterima jurnal, jadi bisa dipublikasikan library-nya. Ini bukan ya? Ini yang versi 2009 sih. Oh, ini paling atas kok. Ya pakai versi yang baru juga nggak apa-apa. Kalau ini soalnya udah versi paper. Kalau technical reportnya yang lebih enak diikutin. Saya balas di chat aja ya. Oke. Itu Kak Putu. Jadi bisa baca lebih lanjut di situ. Intinya adalah dia eh, step by step ngumpulin. Jadi nggak sembarang kita ngelempar query, tetapi kita cara menyusun query-nya juga ada panduannya. Dari misal dia populasinya apa, interventionnya apa gitu. Itu bisa dibaca di sini. Nanti kalau banyak yang minat, kita bisa adain sesi, mungkin habis Lebaran kita adain sesi khusus untuk ini. Oke, yang selanjutnya adalah di sini dari Virdio. Izin bertanya, untuk pengambilan dataset, apakah ada aturan-aturan tertentu atau privasi jika datasetnya dipublikasikan online? Berarti enggak juga. Kayak misal datasetnya saya nih. Nah, ini ada yang namanya permission. Oke, ada yang namanya permission di sini. Oh, di sini boleh digunakan. Oke. Nah, boleh digunakan juga ada batasannya. Kalau ini berarti, misal kalau license-nya MIT, berarti itu boleh digunakan sebebas-bebasnya termasuk untuk commerce. Dalam artian untuk misal di industri kita bikin NLP model kayak gitu. Atau kayak saya, biasanya saya restrict sebatas eh, ini dataset saya. Nah, biasanya saya restrict kayak gini. Apa? Nah, ada license-nya. Nah, di sini di restrict nggak boleh untuk komersil. Ya berarti kalau buat penelitian, tanpa kita minta izin pun, ya boleh buat publikasi bahkan gitu. Tapi kalau untuk kalau untuk apa namanya, untuk komersil, misal kita dapat klien head speech detection, ya berarti nggak boleh pakai ini gitu, karena dia di restrict, nggak boleh komersil gitu. Itu. Nah, kalau datasetnya dipublikasikan online ya biasanya kebanyakan kayak gini. Atau tadi yang kayak Ika Alvinia boleh digunakan sebebas-bebasnya. Nah, kemudian yang kedua kalau kebalikannya, kalau tadi nyambung
pertanyaannya Juanito nih, pertanyaan video nyambung Juanito. Dia dipaparkan online nih, kayak Twitter misal, atau Twitter ya. Nah, terus kalau kita scrap, kita labelin, boleh nggak kita publikasikan? Nah itu kita harus ngikut term of use-nya dari Twitter. Misal di Twitter yang boleh kalau dipublikasikannya secara teks langsung itu harus di masking. Oke. Atau yang kedua, yang boleh dipublikasi ID-nya aja. Biasanya kalau kayak gitu, kita sediakan ID-nya sama labelnya. Nah, nanti teksnya gimana? Nah, nanti teksnya mereka nge-scrap sendiri kayak gitu. Cukup menjawab ya. Oke. Ya ini nggak out of materi kok, santai. Ini pertanyaan bagus. Oke. Papers NLP, nah tergantung nih NLP-nya mau disubmit kemana. Kalau misal teman-teman ada budget, ke Eropa, ya why not gitu. Apa di conference-conference-nya ACL, biasanya di Eropa atau Amerika. Nah, tapi kalau teman-teman ngejar publikasi tahun ini kesempatan emas banget. Ada 2 publikasi gede deket Indonesia. Ada Pericai, ini di Jakarta, tuan rumahnya UI malah. Salah satu tuan rumahnya ya, ini gabungan. Kalau ini AI in general, nggak cuma NLP. AI in general. Nah, kalau mau spesifik NLP, yang paling deket ini. Nah, ini di Singapura tahun ini. Jadi deket banget nih. Oke. Nah, terus saya belum pede kayak tesisnya saya nggak pede ke top conference-nya. Nah, kalau conference gede, biasanya biasanya ada uh, workshop-nya. Nah, ada workshop-nya. Tapi bukan call for workshop ya. Kalau call for workshop itu organizer workshop-nya gitu. Atau misal yang udah ada deh, ACL 2023. Nah, enggak. Nah, ini yang namanya collocated workshop. Nyarinya gimana? Biasanya dia ada program, terus ini ada workshop. Nah, di sini bisa milih nih spesifik. Oh, saya tentang uh, abusive language nih. Nah, ini yang biasanya saya ikuti dulu waktu masih head speech. Kalau sekarang saya lebih ke sentimen. Nah, kayak gitu. Ini juga ada nanti workshopnya, cuma dia belum publish aja karena masih seleksi organizernya. Ini juga gitu. Oke. Asiknya apa sih kalau yang spesifik? Biasanya tadi yang udah jelasin, eh, dia nanti expertise-nya ya orang-orang sekitar itu. Jadi kalau kita ketemu orang, orangnya bidang kita. Jadi kalau koneksi enak, kalau ngajak koneksi itu. Yang kedua biasanya kalau top conference kayak gini, itu pengalaman saya biasanya kalau lolos, meskipun collocated workshop-nya ya bukan main conference-nya, itu biasanya dia ada headhunter-nya. Saya pernah dikontak, cuma waktu itu lagi persiapan nikah, nggak saya ikutin. Ya bukan bukan headhunter langsung diterima ya, tapi biasanya langsung walk-in interview gitu. Karena biasanya ada booth-boothnya, enaknya enaknya conference gede biasanya ada booth-nya. Nah, kalau NLP mungkin saya masih belum pede juga nih, tapi tetap pengen yang spesifik NLP. Itu ada IALP. IALP. Udah ada belum ya? Nah, cuma singkatannya ada banyak sih, internal NLP. Nah, International Conference on Asian Language. Nah, ini
Kalau ini mirip-mirip ACL, jadi dia khusus NLP, cuma dia spesifik bahasa Asia. Nah, cuma tahun depan kayaknya belum muncul tuan rumahnya siapa. Ini Indonesia juga pernah jadi tuan rumahnya di Bandung. Nah, ini kalau mau tetap apa namanya yang NLP, tapi kita nggak terlalu gede, ngejar terlalu gede. Itu terus ada juga kalau misal general, kalau ini nggak cuma NLP, ya udah yang computer science. Kalau UI itu dia punya ICAXIS. Atau misal kalau nggak ICAXIS, kalau yang lumayan gede lagi, kayaknya ICITSI Bandung. Ada ICITSI dan lain-lain. Tinggal International Conference Indonesia gitu aja. Kalau dulu tuh ada Guide to Research, cuma sekarang Guide to Research pencariannya agak jelek menurut saya. Kalau dulu bagus gitu, waktu belum berubah jadi research.com. Itu bisa search by country. Gitu, cukup menjawab, Juanito. Ada yang lain? Silakan. Kita bebas ya, bebas diskusi di sini. Kalau masih ada. Kalau masih ada yang kurang jelas juga boleh banget ditanyakan kembali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banget. Diskusinya juga menarik dari hari ke hari. Senang banget nih. Ternyata banyak yang hadir dan eh, aktif ya untuk mendiskusikan. Oke, mungkin dari saya itu dulu karena udah hampir buka banget. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.